elektronik, dan suplementasi tablet tambah darah untuk individu yang mengalami anemia. Kemudian intervensi sensitif. Intervensi sensitif yang pertama yaitu penyediaan air minum dan sanitasi yang layak. Mencegah penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih dan sanitasi yang tidak layak. Mengembangkan sumber air dengan penggalian sumur atau pembangunan infrastruktur air bersih, membangun fasilitas MCK yang memadai untuk meningkatkan sanitasi. Kemudian pelayanan gizi dan kesehatan. Meningkatkan akses pelayanan gizi dan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan akses pelayanan kesehatan melalui program JKN, meningkatkan akses pelayanan KB untuk mempromosikan kesehatan reproduksi, serta meningkatkan pelayanan kesehatan di posyandu untuk memantau status gizi dan kesehatan. Kemudian intervensi spesifik dan sensitif pada lansia. Yang pertama itu pemberian suplemen gizi. Pemberian suplemen gizi ini memberikan suplemen vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan lansia seperti vitamin D, kalsium, dan vitamin B12. Kemudian peningkatan asupan bergizi. Mendorong konsumsi makanan bergizi yang kaya akan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, dan protein hewani. Kemudian konsultasi kesehatan. Konsultasi kesehatan melakukan konsultasi secara teratur untuk memantau kondisi gizi dan kesehatan lansia. Konsultasi ini dapat membantu deteksi dini masalah gizi dan penyakit lainnya, sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum kondisi menjadi lebih parah. Kemudian intervensi sensitif. Intervensi sensitif itu yang pertama penyediaan air minum dan sanitasi. Meningkatkan ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak untuk mengurangi resiko penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan gizi lansia. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi. Meningkatkan kesadaran pengasuhan dan gizi melalui edukasi, konseling, dan perubahan perilaku. Kemudian peningkatan akses pangan bergizi. Mendorong akses pangan yang bergizi untuk lansia ini dapat dilakukan dengan meningkatkan akses ke pasar lokal yang menjual makanan bergizi serta program pemberian makanan bergizi kepada lansia yang membutuhkan. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan penjelasan lebih lanjut. Berikutnya ada intervensi spesifik
yang dirancang khusus untuk lansia dan memperhatikan keamanan serta kenyamanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang intervensi spesifik dan sensitif pada dewasa dan lansia. Yang pertama, intervensi spesifik pada dewasa yaitu pengelolaan berat badan, yaitu menyusun rencana diet yang sesuai untuk mencapai atau mempertahankan berat badan ideal dan memperkenalkan
kelompok